Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Welcome back again to this channel. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas terkait kondisi market saat ini ya. Apa sih penyebabnya market mengalami drop saat ini atau mengalami koreksi yang cukup dalam? Kita akan bahas langsung ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat sekarang, kondisi market saat ini cukup tidak baik-baik saja ya kalau dibanding satu hari kemarin teman-teman. Dan kalau kita ngelihat untuk global crypto market cap sekarang mengalami koreksi sebesar 4,14%. Dan kalau kita ngelihat volume crypto marketnya ya, ini meningkat di 32,85%. Ini menandakan lagi banyaknya transaksi teman-teman. Apakah aksi jual ataupun aksi beli? Sepertinya aksi jual yang lagi meningkat teman-teman. Karena apa? Karena fear and greed indexnya skornya turun ya teman-teman. Kemarin di 60, sekarang turun ke 55. Ini berarti memang lagi banyak-banyaknya aksi jual saat ini ya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat harga Bitcoin turun teman-teman ke 100.400-an dolar. Dan ini semoga aja ya tidak semakin turun, tidak semakin terpuruk, dan tidak jatuh di bawah 100.000 teman-teman. Karena nanti untuk naik lagi ke 100.000 akan susah banget untuk Bitcoin. Dan koreksinya juga cukup dalam di 4% teman-teman selama satu hari terakhir ini. Dan tentunya karena dominasi Bitcoin yang cukup tinggi ya, di 57% atau 58%, ini juga berimbas terhadap seluruh ekosistem cryptocurrency. Kalau kalian lihat di sini Ethereum ya, Ethereum mengalami koreksi yang cukup dalam juga di 5,76%. Dan ini membuat tren satu minggunya juga turun ya di 4,53%. Dan harga jualnya sekarang sudah 3.100-an dolar ya. Ini sudah di level kritis ya teman-teman, sudah berada di level titik supportnya yang paling bawah. Ini dia kalau turun sampai 3.000 dolar kemungkinan akan ada penurunan yang lebih dalam lagi. Kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita ngeliat dari sektor meme coin teman-teman, meme coin di sini hampir rata ya secara keseluruhan, semuanya rata-rata mengalami koreksi teman-teman. Walaupun ada beberapa ya yang mengalami kenaikan, tapi jumlahnya sedikit aja. Di sini didominasi oleh yang koreksi teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat secara keseluruhan market ini memang lagi drop. Dan kalau kita ngelihat di sini untuk top 5 meme coin ini dropnya gila-gilaan juga ya teman-teman. Seperti Dogecoin di sini koreksinya di 8,67% selama satu hari terakhir ini. Kemudian diikuti oleh Shiba Inu di 8,39%. Dan PP terpuruk di 13,64% teman-teman. Dan juga official Trump turun di 14,8% dan Bong turun di 12,6%. Ini merupakan kondisi yang sangat riskan ya teman-teman, sangat kritis. Dan ada apa sih di balik penurunan atau di balik koreksi market saat ini? Di satu berita ini teman-teman yang akan saya share ke kalian, di sini Bitcoin anjlok di bawah 102.000. Pasar kripto menghadapi ujian ketahanan. Kalau kita ngelihat ada beberapa faktor di sini ya teman-teman. Yang pertama yaitu dari faktor Trump ya. Di sini para penggemar Bitcoin optimis saat Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden, mengantisipasi gelombang kebijakan pro kripto. Namun pidato pelantikannya kemarin tidak menyinggung aset digital sama sekali, dan pasar pun memperhatikan teman-teman. Dan para investor di sini yang bertaruh pada pemerintahan yang ramah terhadap kripto merasa kecewa, yang memicu gelombang aksi jual. Di samping itu juga teman-teman menambah bahan bakar ke dalam api, sepasang koin meme yang dikaitkan dengan merek Trump dijuluki yaitu official Trump dan juga Melania masuk pasar dengan ledakan antusiasme yang tinggi hanya untuk jatuh secara spektakuler. Dan nilai token Trump turun setengahnya hanya beberapa hari setelah peluncurannya. Sementara koin Melania bahkan lebih buruk, kehilangan 74% dari value-nya. Usaha-usaha yang mencolok namun berumur pendek ini menambah ketidakstabilan pada pasar yang sudah gelisah teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Memang seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, sampai kapan ini Trump akan bertahan? Ternyata tidak terlalu lama teman-teman. Jadi memang para investor yang bertaruh di Trump ini rata-rata cuma memanfaatkan momen teman-teman. Momennya lagi FOMO terus dimanfaatkan, dan kemudian setelah itu langsung take profit juga secara besar-besaran. Dan juga teman-teman di sini ada faktor yang lain juga ya. Di samping tadi faktor dari Trump, di sini juga adanya hambatan ekonomi. Data ekonomi Amerika Serikat yang kuat memainkan peran ganda, sementara kinerja pasar tradisional yang kuat memberikan kepastian bagi beberapa investor. Hal ini juga mengalihkan modal dari aset yang lebih berisiko seperti mata uang kripto ya. Interaksi kekuatan ekonomi makro ini semakin memperparah kesulitan Bitcoin. Nah jadi gitu ya, banyak para investor yang beralih ke pasar tradisional teman-teman seperti bursa saham, yang mana dirasa itu adalah investasi yang jauh lebih aman ketimbang kripto untuk saat ini. Dan kemudian faktor yang selanjutnya teman-teman, kalau kita ngelihat tidak hanya dari faktor Trump dan juga hambatan ekonomi, di sini ada satu pernyataan yang menurut saya menarik ya dari CEO Coinbase yaitu Brian Armstrong. Di sini Brian Armstrong mengatakan Coinbase perlu memikirkan ulang proses pelistingan tokennya. Di sini dia menyatakan dalam postingannya di X kemarin
kemarin ya teman-teman, pada tanggal 24 Januari, kami perlu memikirkan kembali proses pencatatan atau pelistingan kami di Coinbase, mengingat ada sekitar 1 juta token yang dibuat setiap minggu sekarang dan terus bertambah, tulis Armstrong seperti itu. Ia juga mengatakan bahwa mengevaluasi setiap token secara manual tidak lagi memungkinkan dan meminta regulator untuk mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis. Dan di sini juga teman-teman ya, perlu berpindah dari listing yang diizinkan ke daftar yang diblokir dan memanfaatkan ulasan pelanggan serta pemindaian otomatis data on-chain untuk membantu pelanggan memilah-milahnya. Nah itu tambahannya ya teman-teman, dan menurut saya ini masuk akal ya. Banyak dari para investor juga yang kegocek ya teman-teman di kripto tentunya, karena kalau kita ngelihat ya, ada beberapa aset yang memang secara fundamental sudah bagus dan selalu menjadi idola pasar ya, atau idola market. Tapi dengan kondisi yang sekarang ya, ini tentunya menjadi faktor pemicu untuk dropnya market saat ini, karena banyak banget koin baru yang bermunculan dan ini merangsang para investor untuk take profit di jangka pendek. Jadi mereka berbondong-bondong investasi di koin-koin yang baru muncul ini, kemudian mereka take profit, setelah itu koin itu tidak ada value lagi. Sebenarnya tidak salah teman-teman, karena memang itu inti dari cryptocurrency ya. Investor berinvestasi dan kemudian take profit pada saat asetnya naik. Itu nggak salah ya, tetapi di sini yang menjadi pemikirannya adalah ketika koin-koin baru ini bermunculan dan dengan adanya pola investasi yang bergeser seperti ini tentu saja akan mempengaruhi market secara keseluruhan juga ya teman-teman. Bayangin aja ya teman-teman, misalnya dari sekian ribu orang yang mempunyai Bitcoin, terus kemudian mereka menjual secara serentak demi masuk ke koin baru, otomatis Bitcoin akan mengalami koreksi yang cukup besar juga. Dan dengan adanya dominasi Bitcoin yang cukup tinggi seperti tadi yang saya bilang, itu tentunya akan mempengaruhi aset-aset yang lain juga. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, dan saya rasa pemikiran ini masuk akal dan ini menjadi PR besar ya untuk semua exchange untuk memikirkan ulang teman-teman untuk pelistingan tokennya. Saya rasa ini masukan yang bagus dari Brian Armstrong. Kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita ngelihat kembali lagi ya teman-teman, di sini masih ada secercah harapan atau masih ada sisi positifnya ya. Meskipun terjadi gejolak saat ini, Bitcoin masih memiliki nilai yang cukup signifikan karena masih diperdagangkan di atas 100.000 teman-teman. Itu yang saya bilang tadi ya, nilainya ini sudah kritis. Kalau dia misalnya jatuh di bawah 100.000, kemungkinan besar untuk naiknya susah lagi, atau kemungkinan ini bisa terjadi penurunan yang lebih lanjut. Dan juga dalam jangka panjangnya teman-teman, optimisme tetap ada. Larry Fink, CEO BlackRock, dan para investor kripto serta perusahaan lain yang menawarkan dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF Bitcoin Spot memperkirakan lonjakan yang monumental. Fink meramalkan Bitcoin dapat melonjak sampai ke $700.000 karena investor institusional semakin gencar berinvestasi di bidang kripto. Nah ini juga masuk akal ya teman-teman, tapi kalau sampai 700.000 saya masih belum yakin. Mungkin tidak saat ini, mungkin nanti ya teman-teman, waktunya akan masih lama banget. Karena apa? Karena Bitcoin untuk mempertahankan di 100.000 aja sekarang sangat sulit. Dan saya rasa Bitcoin harus keluar dulu dari zona itu ya teman-teman. Dia harus bisa memperkuat di level 100.000-nya. Kalau sudah kuat di level 100.000-nya, otomatis ini akan menjadi harga baru dan akan meningkat lagi ke depannya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi thank you buat kalian semua yang sudah nonton video ini, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway teman-teman, segala sesuatu yang saya sampaikan di sini tidak ada ajakan untuk berinvestasi ataupun untuk membeli aset. Segala sesuatu yang saya sampaikan di sini sifatnya hanyalah informasi dan edukasi. Jadi buat kalian semua, strongly recommended untuk melakukan riset mandiri atau do your own research agar segala keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Mungkin seperti itu ya, akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.